pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Sabtu 2 April 2022. Sari Berita, stok pangan dan kebutuhan pokok di Kabupaten Ngada stabil jelang Hari Raya. Menekan angka stunting, Pemkab ND siap lakukan program pendampingan kesehatan bagi calon pengantin dan remaja putri. Bersama saya Rizwan Sumbi, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, stok pangan dan kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan, Hari Raya Paskah hingga Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Ngada aman dan mencukupi. Laporan Suimam. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Ngada, Insinyur Laurentius Ngisogoja, kepada RRI Jumat 1 April 2022 mengatakan, mengantisipasi persiapan Hari Raya ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bagian ekonomi dan bulog setempat, di mana dari hasil koordinasi tersebut, bahwa untuk kepentingan Hari Raya sebetulnya stok pangan dan kebutuhan pokok sangat mencukupi. Dijelaskan khusus stok beras yang disediakan oleh pihak bulog untuk pasar murah ada sebanyak 2.000 ton, sehingga sangat mencukupi untuk 4 bulan ke depannya. Jadi, kebutuhan bahan pokok lainnya seperti gula, tepung terigu, telur, bawang, dan lain sebagainya masih dalam proses pengadaan dari Bulog. Untuk gula pasir sendiri itu 25 ton, lalu kemudian minyak goreng, kemudian telur, bawang, dan lain kebutuhan ini sedang dalam proses pengadaan dari Bulog ini. Lalu nanti dari ketersediaan ini nanti bersama-sama dengan Dinas Perdagangan bersama Dolog, kita juga nanti akan melakukan operasi pasar di setiap wilayah kecamatan. Ia melanjutkan, pihaknya berharap masyarakat tidak usah khawatir dengan stok pangan dan kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Keagamaan, karena untuk di Kabupaten Ngada semuanya aman dan sangat mencukupi. Sementara pemimpin Perum Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Bajawa, Elita J. Mautang, menyampaikan stok pangan di Bulog aman, khususnya beras tersedia kurang lebih sampai 3 atau 4 bulan ke depan dengan posisi stok 2.000 sampai 3.000 ton yang tersimpan di 3 gudang yang ada di Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Dijelaskan untuk ketersediaan kebutuhan bahan pokok lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan telur ayam stoknya sudah ready. Kemudian minyak goreng stoknya masih kosong karena sejak beberapa minggu terakhir ini cukup langka dan terbatas, dan itu pun kalau ada harganya sangat tinggi, sehingga pihaknya lagi berupaya bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan bersama distributor untuk pengadaan minyak goreng. Di sini belum ada namanya minyak goreng yang kemarin disampaikan oleh Menteri Perdagangan, minyak goreng subsidi itu belum ada. Nah, memang toko-toko besar ini, pedagang besar ini membeli dengan harga yang bukan harga subsidi, sehingga mereka menjualnya pun dengan harga menyesuaikan dengan operasionalnya mereka. Ditambahkan terkait hal tersebut, pihaknya bersama pemerintah daerah dan Satgas Pangan akan melakukan upaya maksimal untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat dan terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga akan dilakukan pasar murah baik di lokasi kota maupun di desa, kelurahan, atau lokasi-lokasi strategis lainnya, sehingga membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, yang mana kebutuhan pangan pokok lainnya tentu akan mengalami tren kenaikan karena menjelang Ramadan, Paskah, dan Lebaran. Beralih ke berita selanjutnya, Lokapom ND terus berupaya melindungi masyarakat dengan melakukan pengawalan keamanan produk pangan selama bulan suci Ramadan. Laporan Rovinus Bula. Memasuki bulan suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Lokapom ND pastikan akan melakukan intensifikasi pengawasan pangan. Pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan kerjasama dengan lintas sektor terkait meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan TNI Polri. Kepada RRI Jumat 1 April 2022, PLH Kepala Lokapom ND Dian Prahara Florentino Wara mengatakan pengawasan menjelang Hari Raya Lokapom ND dalam minggu ini sudah mulai turun ke lapangan. Dijelaskan Lokapom ND akan turun di sejumlah distributor dan agen-agen bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam wilayah Kota ND yang biasanya mendistribusikan bahan makanan, karena intensifikasi pengawasan lebih fokus kepada produk pangan. Turun ke distributor besar terutama
Kami awali dulu dari distributor yang besar yang biasanya mendistribusikan makanan, karena titik berat di intensifikasi ini memang di produk pangan olahannya. Untuk kosmetik, kemudian obat tradisional ataupun yang lain-lain, suplemen kesehatan itu biasanya nanti pada saat pemeriksaan sarana biasanya cuma tetap dilihat juga, tetapi untuk fokus kali ini lebih kepada pangan olahan. Dian Prahara mengatakan untuk kosmetik dan obat tradisional tetap diperhatikan, namun pada operasional lebih fokus kepada pangan olahan. Sebelum Lokapom ND sudah turun di lapangan di sejumlah distributor besar dan fokus pada bahan pangan kadaluarsa. Namun kenyataan bahan pangan yang kadaluarsa tersebut sudah dipilahkan oleh masing-masing distributor. Pada tempat yang sama, Koordinator Pemeriksaan dan Sertifikasi Paulus Febrianto Silor mengatakan jelang bulan suci Ramadan, Lokapom ND akan melakukan pengawasan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten ND, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ngada, dan kegiatan sudah dilakukan setiap minggu. Dijelaskan Lokapom ND melakukan pengawasan pangan mulai dari distributor besar sampai distributor kecil dan tetap fokus pengawasan pangan dan juga perhatikan kosmetik dan obat-obatan. Ambil sampling di penjual-penjual, kita beli, terus nanti kita uji cepat nanti itu empat bahan berbahaya sih, formalin, boraks, metanil yellow sama rodamin B. Kita bisa uji di sini atau kita uji di tempatnya langsung dulu. Kita ikut 3 tiap minggu selama 6 minggu itu pun pasti ada. Lanjut Febri, pengawasan Lokapom ND H-1 minggu sebelum Hari Raya dan 1 minggu setelah Hari Raya. Febri mengatakan di bulan suci Ramadan, Lokapom ND selain pengawasan dan distributor sama sarana liter, Lokapom ND juga akan melakukan pengawasan takjir diambil dari penjual-penjual yang ada dalam kota ND. RRI ND Rufinus Pula melaporkan. Pentingnya mempersiapkan kualitas kesehatan keluarga yang baik menjadi salah satu upaya untuk menekan angka stunting di Kabupaten ND. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Mempersiapkan kesehatan keluarga dengan baik sehingga melahirkan generasi bebas stunting perlu dimulai dari kesiapan di masa remaja dan ketika menjadi calon pengantin. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Dr. Aries Dewi Lestari dalam dialog interaktif RRI beberapa waktu lalu. Dijelaskan Dr. Aries penting bagi semua remaja putri dan juga para calon pengantin untuk mempersiapkan diri ketika mereka menghadapi masa kehamilan, melahirkan hingga menyusui. Sehingga Pemkab ND akan menyusun perda ataupun perbu terkait pendampingan kepada calon pengantin. Kita kan memang harus mempersiapkan pranikah nih. Remaja itu dari remaja sebelum dia menikah itu harus disiapkan. Ada 3 bulan pranikah itu harusnya ada. Jadi ini Pak Bupati kemarin sudah setelah Zoom meeting dengan Bapak Presiden kemarin, yang dimana Pak Bupati mempunyai target di 2024 semoga bisa 0 stuntingnya. Itu Pak Bupati berpikir bagaimana kita ada apakah perda ataukah peraturan bupati ataukah bagaimana sehingga kita benar-benar mempersiapkan saat ini calon pengantin benar-benar siap ketika dia mengandung atau hamil. Jadi akan ada namanya sertifikat kesehatan. Jadi di situ ada HB-nya, lingkar lengannya. Kemudian ditambah lagi harus diperiksa juga IMS-nya. Jadi penyakit seksual menular. Kemudian HIV harus diperiksa juga. Sehingga nanti benar-benar kalau dia sudah kualitasnya bagus, nanti kalau hamil juga tidak akan terjadi stunting ini anaknya. Itu sangat-sangat perlu sekali. Dr. Aries mengungkapkan pendampingan bagi calon pengantin dan juga remaja putri ini perlu dilakukan sehingga dapat mewujudkan generasi sehat bebas stunting. Kita bersama-sama mendampingi ini karena pada dasarnya ternyata bukan tidak mampu memberi makanan untuk anaknya, tidak. Pola asuhnya, jadi mendampingi sebenarnya. Pola makan, pola asuh ini yang tata-tata. Makanya harus ada pendampingan. Tapi sekarang sebenarnya sudah ada pendampingan. Tetapi kita evaluasi, berfungsi tidak, seefektif apa mereka. Aries Dewi Lestari optimis jika hal tersebut diupayakan untuk dilakukan sejak saat ini dan peran seluruh lintas sektor turut andil dalam menyiapkan generasi yang sehat. Maka target Pemkab ND untuk bebas stunting di tahun 2024 bisa terwujud. RRI ND Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.
Guna mendukung pelaksanaan konferensi tingkat tinggi G20 tahun 2022, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menyiapkan akomodasi berstandar internasional dan akomodasi lainnya yang sudah tersertifikasi Cleanliness, Health Safety, Environment Sustainability di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Laporan Veranda Garus. Demikian yang disampaikan Dirut BPOP Labuan Bajo, Sana Fatina kepada RRI dan Tes ND pagi Jumat kemarin. Dia mengatakan sebanyak 63 tempat yang telah tersertifikasi CHSE dengan rincian 11 hotel, 2 homestay, 15 restoran, 12 transportasi wisata, dan 18 wisata tirta. Kegiatan sampingan penyelenggaraan G20 akan terfokus di Labuan Bajo dengan melibatkan beberapa titik destinasi wisata guna mendukung acara sampingan itu. Lanjut sana, dukungan kesiapan aspek amenitas, atraksi, aksesibilitas Labuan Bajo sebagai side event, penyelenggaraan G20 dimulai dari akomodasi berstandar internasional dan akomodasi lainnya yang sudah tersertifikasi CHSE, akses laut dan udara, kesiapan jaringan komunikasi 4G dan 5G, transportasi publik ramah lingkungan, ketersediaan peta perjalanan, dan paket wisata. Saat event ini kan PIC-nya beda-beda ya lintas kementerian. Kita memperkenalkan bahwa ini loh kesiapan Labuan Bajo, silakan dipilih opsi-opsinya. Di masa transisi ini kan karena waktunya sempit ya, cuma sampai Oktober gitu. Nah, opsi-opsi lain tadi adalah tadi kita akan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata setempat di Manggarai Barat untuk membantu memvalidasi dan memverifikasi. Sebenarnya di sini juga yang paling penting adalah komunikasi dan koordinasinya. Sejauh ini baru 1 dari 12 side event yang sudah dilaksanakan di Labuan Bajo. Nantinya untuk event berikutnya pada bulan Mei mendatang, pihaknya akan mencoba melakukan meeting di Gua Batu Cermin. BPOP Labuan Bajo juga akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat untuk membantu memfasilitasi agar lokasi atau tempat yang menjadi penyelenggaraan KTT G20 telah memiliki sertifikat CHSE. Kesiapan akomodasi, UMKM lokal juga dipersiapkan bersama agar memenuhi target produksi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan. BPO LBF juga akan segera gencar melakukan penerapan CHSE di lingkungan perkantoran, instansi pemerintahan, serta industri pariwisata yang utamanya akan melayani tamu. Menyiapkan Labuan Bajo untuk menjadi salah satu venue G20 ini bukan pekerjaan sehari 2 hari gitu ya, tapi sudah bertahun-tahun. Jadi bisa dibilang 3 tahun terakhir memang kita menyiapkan khusus Labuan Bajo untuk siap menjadi tuan rumah. Nah, dengan tersebut membangun aksesibilitasnya, amenitasnya, kemudian atraksinya. Ini kolaborasi mulai dari Kementerian PUPR, Kemenhub, KLHK, Kemenparekraf, Kementerian Koperasi UKM, Kemendes, semua lintas kementerian, Kominfo gitu ya, untuk bagaimana kita sama-sama menyiapkan Labuan Bajo yang layak untuk event internasional. Sebelumnya, pemberian CHSE dibiayai pemerintah pusat melalui Kemenparekraf dengan dana pemenuhan ekonomi nasional. Sertifikat CHSE ini sangat efektif dalam memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang datang. Selain itu, dirinya berharap agar masyarakat bisa mendukung kegiatan tersebut dan para pelaku usaha bisa meningkatkan sumber dayanya sehingga para wisatawan maupun delegasi yang datang merasa nyaman ketika berada di Labuan Bajo. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dalam rangka menggelar percepatan penyerapan anggaran tahun 2022, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT menggelar kegiatan sosialisasi tata cara revisi DIPA dan reformulasi IKPA tahun anggaran 2022 untuk Satuan Kerja Lingkup KPPN ND. Laporan Rosada Lima. Kegiatan ini difasilitasi oleh KPPN ND dan diikuti oleh semua satuan kerja selingkup KPPN ND, baik secara tatap muka maupun via Zoom. Kepala KPPN ND Hari usai kegiatan sosialisasi kepada RRI mengatakan, kegiatan berlangsung selama 1 hari ini mendapat respon yang baik dari semua satker, sehingga diharapkan adanya peningkatan kinerja dan pola baru dalam percepatan penyerapan di tahun ini. Narasumbernya sendiri kata Hari adalah Kabid PPA 1 Vincentia Retnasari dan Kasih PPA 1C Rudi Kristiawan dari Kanwil DJPB Provinsi NTT. Vincentia Sari terkait penekanan materi dalam sosialisasi tersebut menjelaskan, IKPA pada tahun 2022 ini mengalami perubahan paradigma penilaian, di mana yang sebelumnya fokus pada peningkatan tata kelola pelaksanaan anggaran secara umum, namun di tahun ini lebih terperinci pencapaian penggunaannya. Harapannya IKPA ini sebenarnya kan hanya indikator ya, tapi dengan satker-satker pengelola APBN ini komit terhadap
terhadap IKPA itu bisa mengubah mindset atau perilaku dalam pelaksanaan anggaran. Contoh salah satu indikator, kalau tahun-tahun kemarin kita hanya berpedoman hanya memenuhi target bahwa triwulan 1 penyerapannya 15%, triwulan 2 40%, triwulan 3 60%. Kalau sekarang formulasinya dirancang sedemikian rupa sehingga targetnya itu tidak secara global tapi per jenis belanja. Lebih lanjut, Vincentia kemukakan kegiatan ini juga diharapkan ke depannya pengelolaan keuangan Satker di lingkup NTT khususnya KPPN-ND dapat berjalan lebih baik sebagai mekanisme dalam penilaian pelaksanaan anggaran sekaligus monef atas pelaksanaan anggaran belanja KL. Pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja Satker di satuan KPPN-ND karena sudah menunjukkan peningkatan tingkat kepatuhan KL dalam regulasi pelaksanaan anggaran dan peningkatan 13 indikator PA yang setelah dilakukan evaluasi mengalami perubahan formulasi menjadi 8 indikator saja. Dalam formulasi yang sekarang akan menjadi fokus pihaknya adalah peningkatan kualitas belanja yang didukung oleh akselerasi belanja dan capaian output agar mampu berkontribusi optimal dalam membentuk outcome perekonomian dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Forum Perangkat Daerah merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan mendiskusikan berbagai usulan yang dihasilkan melalui Musrenbang RKPD di kecamatan. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Hal ini disampaikan Bupati Manggarai Barat, Eristasius Endi saat membuka kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah OPD tingkat Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022 di Aula Kantor Bupati Rabu 30 Maret 2022. Menurut Bupati Edi, usulan yang dihasilkan melalui Musrembang RKPD harus disinkronkan dengan prioritas dan pagu indikatif rencana kerja perangkat daerah. Keluaran dari Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah ini berupa berita acara yang muat program dan kegiatan yang akan menjadi renja akhir perangkat daerah dalam rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2023. Kegiatan ini digelar untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan hasil Musrembang RKPD di kecamatan. Selain itu, forum ini juga akan melihat kembali indikator sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran rencana kerja perangkat daerah tahun 2023. Tujuan yang ingin dicapai dalam forum ini yakni adanya kesepahaman perangkat daerah dan para pemangku kepentingan terhadap usulan Musrembang kecamatan yang akan masuk dalam renja perangkat daerah tahun 2023. Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk menyepakati program dan kegiatan perangkat daerah yang selanjutnya dimuat dalam berita acara kesepakatan Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah ini merupakan tahapan yang sangat strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah di mana output dari forum ini adalah berita acara yang memuat kesepakatan usulan Musrembang tingkat kecamatan yang masuk dalam rencana kerja perangkat daerah. Saya sangat berharap agar Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah ini dapat menjadi wadah di mana usulan hasil Musrembang tingkat kecamatan dan isu-isu strategis lainnya rencana kerja pemerintah daerah dapat didiskusikan dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan forum ini dapat tercapai. Lebih lanjut, Bupati Edi katakan tidak semua usulan dapat ditindaklanjuti dalam 1 tahun anggaran. Untuk itu diperlukan suatu forum yang dapat mempertemukan stakeholder terkait untuk menyepakati program dan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah dalam wujud Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah. Bupati Edi berharap agar forum ini dapat menjadi wadah di mana usulan hasil Musrembang tingkat kecamatan dan isu-isu strategis lain terkait rencana kerja perangkat daerah dapat didiskusikan dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan forum ini dapat tercapai. Disadari bahwa pemerintah tidak dapat menindaklanjuti seluruh usulan tersebut dalam 1 tahun anggaran. Untuk itu diperlukan satu forum yang dapat mempertemukan stakeholder terkait untuk menyepakati program dan kegiatan yang menjadi prioritas perangkat daerah dalam wujud Forum Perangkat Daerah atau Lintas Perangkat Daerah yang kita laksanakan hari ini.
Bupati mengajak para peserta menghilangkan secara perlahan persepsi di masyarakat bahwa musrembang tidak lebih dari sekedar acara seremonial. Ungkapan pesimisme harus dihilangkan. Siklus perencanaan pembangunan yang diawali dari tingkat desa atau kelurahan harus membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat itu sendiri. RRI ND Feriso melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri Warta Berita untuk edisi pagi ini. Saya Rizwan Semi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.